Hai guys, sekarang ini aku pengen ngebahas soal trailer kedua dari Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home yang di trailer kedua ini aku lihat sih sepertinya banyak clue yang dikasih lihat sebenarnya. Banyak teka-teki yang dikasih lihat di trailer kedua ini, tapi sekaligus juga banyak teka-teki yang terjawab di trailer kedua ini. Contohnya gini, Peter Parker sebenarnya gini, Peter Parker itu kelihatan banget udah hopeless nih, hopeless dalam arti gini, harus gimana sih dia gitu kan, harus seperti apa sih dia, harus kayak gimana sih setelah Mysterio membongkar identitasnya gitu. Kekacauan di film ini ketahuan banget disebabkan oleh Peter Parker itu sendiri sih, karena banyak orang yang harus bisa dibilang marah karena kelakuannya Peter Parker itu sendiri gitu. Universe atau multiverse pecah itu karena kan dia meminta bantuannya Doctor Strange. Sepertinya kalau kita lihat di trailer pertama itu kan ada bantuannya Doctor Strange yang mau tidak mau membuka portal multiverse gitu kan, ya waktu di sentrum itu loh. Tapi kan kalau kita lihat di situ Peter Parker agak ragu nih, minta bantuan tapi agak ragu sebenarnya untuk melakukan melakukan hal itu, karena dia tidak mau, dia mau semua orang yang tidak dia kenal itu melupakan bahwa dia itu Spider-Man. Tapi ada orang-orang yang tertentu yang dia tidak mau bahwa mereka tuh akan melupakan si si dia sebagai Spider-Man itu sendiri gitu kan. Seperti Mary Jane atau temennya itu, sahabatnya itu gitu kan. Itulah yang membuat orang-orang tuh marah dan mengacaukan multiverse. Mungkin nanti di filmnya ini ya kan, nanti di filmnya multiverse itu pecah dan tidak sengaja karena kelakuannya Peter Parker tersebut. Dan Doctor Strange di sini mungkin sudah menawarkan alternatif lain nih untuk si Peter Parker gitu kan. Udah menawarkan sisi solusi lain gitu, solusi lain untuk si Peter Parker itu. Tapi Peter Parker ini masih ingin memisahkan, kalau aku ngomongnya gitu, ingin memisahkan si Peter Parker ya sebagai Peter Parker yang orang-orang hanya tahu itu adalah remaja biasa, tapi Michelle Jones itu tahu bahwa dia Spider-Man, dan sahabatnya itu tahu bahwa dia itu Spider-Man, tapi dia juga tidak ingin orang-orang yang dari Spider-Man tahu bahwa dia itu Peter Parker gitu. Orang-orang yang tahu dia Spider-Man tidak tahu bahwa itu Peter Parker. Itu yang diinginkan. Tapi kan nggak bisa nih, karena udah kacau ini istilahnya. Dari trailer ini pun udah kelihatan bingung Peter Parker itu harus gimana. Mungkin dia ditinggal sendiri kali ya, ditinggal sendiri karena kecerobohannya itu kali. Karena udah hopeless nih istilahnya, ya udahlah gitu, udah kayak gini
aku mungkin udah menjadi public enemy gitu, tapi di film ini nggak mungkin seorang Peter Parker menerima dengan begitu saja identitasnya diketahui gitu. Jadi ada mungkin ada usaha lain yang dia gunakan untuk mempertahankan identitasnya yang sekarang, yang sudah ada beberapa orang tahu bahwa itu Spider-Man. Maksudnya sudah teman-temannya udah tahu nih dia itu Spider-Man, tapi dia pengen orang-orang yang tidak dia kenal tuh dia melupakan bahwa dia itu Spider-Man gitu. Itu udah bisa nih, maksudnya udah bisa nih, tapi kata Dr. Strange mungkin keinginannya itu tidak mungkin. Kalau mau lupa semua ya lupa semua gitu. Artinya dia harus menerangkan teman-temannya ini juga lupa bahwa si Peter Parker ini adalah pahlawan super yang penyelamat dunia dari segala macamnya gitu. Peter Parker juga bingung di sini. Artinya kalau seandainya tidak dikemukakan, ya kan, tidak dilakukan ini rencana ini, tidak dilaksanakan rencana ini, public enemy atau orang-orang juga tidak akan pernah menghormati dia lagi, tidak akan pernah menjadikan dia sebagai pahlawannya lagi gitu. Maksudnya gini, artinya jadi dia harus bergumul sama dirinya sendiri untuk merelakan bahwa teman-temannya lupa bahwa dia itu ada. Mungkin akibat si solusi yang diberikan sama Dr. Strange itu gagal, mungkin ya dia harus ikut pada akhirnya sama Dr. Octopus, sama musuh-musuh yang lain, sama Green Goblin, sama Sandman ke universe Sony, dan tidak bisa kembali ke universe Marvel yang seharusnya dan menjalankan hidup yang baru sebagai Peter Parker versinya Sony yang dengan kehidupan baru dan segala macamnya. Mungkin dia akan mengetahui bahwa rahasianya para villain yang ada di sini ada di universe yang masing-masing, dan mungkin dia akan mengikuti mereka ke universe-nya masing-masing tersebut dan tidak bisa kembali ke universe awalnya di MCU. Kalau aku lihat dari trailer kedua ini begitu sih. Artinya dia yang memulai hal ini, dia juga harus menerima solusinya. Mungkin di universe yang baru dia harus menjalani hidup yang baru. Mungkin itu adalah salah satu cara yang pas untuk kita mengucapkan selamat tinggal kepada Spider-Man versinya MCU ini, dan mengucapkan selamat datang kembali ke Spider-Man versinya Spider Universe of Sony gitu ya. Jadi itu saja yang bisa aku bahas. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.